Resesi ekonomi pernah menghantam Amerika Serikat pada 2008 yang disebabkan oleh kredit macet di sektor properti. Indonesia juga pernah merasakan resesi hebat di tahun 1998. Ini merupakan dampak krisis ekonomi terhadap jumlah pengangguran yang terjadi pada tahun 2008 hingga 2009 di Amerika Serikat. Angka pengangguran 10%, sekitar 15 juta orang. Adapun 3,5 juta terkena PHK massal. Kemudian Indonesia pernah mengalami di tahun 1998 sebelum krisis ada sekitar 4 juta orang. Kemudian setelah krisis ada 13,8 juta orang yang harus mengalami pengangguran. Resesi ekonomi terjadi jika pertumbuhan ekonomi sebuah negara minus atau negatif dalam 2 kuartal berturut-turut atau selama 6 bulan. Pada kuartal 1 2020 ekonomi Indonesia masih positif sebesar 2,9%. Namun di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi jatuh minus 5,3%. Jika pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi kembali negatif, maka dipastikan Indonesia masuk ke resesi ekonomi. Berapa banyak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja jika resesi ekonomi terjadi? Akankah terjadi PHK massal dan apakah ini bisa dicegah? Telah bergabung bersama kami ada pakar ekonomi, ada Bang Rizal Ramli, kemudian anggota DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Bapak Hendrawan Supratikno, serta pengusaha nanti juga akan bergabung bersama kami, selaku Wakil Ketua Umum Kadin, Bapak Anton Supit, dan saat ini ada Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Ibu Nining Elitos. Kita terlebih dahulu ke Pak Hendrawan. Pak Hendrawan, bagaimana Anda memprediksi pada kuartal ketiga pertumbuhan ekonomi Indonesia, apakah akan tetap minus atau positif, Pak Hendrawan? Ya, perkiraan paling realistis adalah masih minus. Karena perkiraan kami minus 2 sampai 0%. Jadi masih berat, itu sebabnya kami dalam rapat-rapat kerja dengan Menteri Keuangan, dengan Gubernur Bank Indonesia, OJK dan seterusnya sebagai mitra Komisi 11, kami mendorong agar anggaran pemulihan ekonomi nasional yang 695 triliun itu dipercepat. Ada akselerasi belanja karena sampai hari ini menurut laporan terakhir dari anggaran sebesar itu realisasinya baru 25,1%. Itu sebabnya untuk sekali lagi memitigasi risiko yang mungkin bisa lebih parah, kami mendorong agar kualitas belanja ini ditingkatkan dan akselerasinya juga ditingkatkan. Kami ingin menegaskan bahwa dalam ekonomi pasar sebenarnya krisis seperti ini bukan sesuatu yang baru. Teori konjungtur dalam ekonomi makro itu sesuatu yang paling sering dipelajari. Itu sebabnya tadi sudah disebutkan ada krisis tahun 98, ada krisis tahun 2008, dan kemudian ada krisis tahun 2019 yang berbarengan dengan pandemi. Itu sebabnya kekhawatiran tentang PHK massal tidak perlu dilebih-lebihkan. Memang akan terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi karena kita masih mempunyai modal yang cukup baik, yaitu pasar domestik yang cukup luas, dan sekarang gelagatnya sudah mulai ada dengan relaksasi ya yang dilakukan sudah mulai membaik lah. Itu sebabnya kami berharap dalam kuartal keempat nanti kuartal keempat akan ada pertumbuhan positif meskipun masih berkisar di angka 1-2% saja. Oke, saya ke Bang Rizal. Bang Rizal diakui akan nanti di kuartal ketiga ini minus. Lalu bagaimana bisa bangkit atau paling tidak bisa berubah gitu paling tidak? Satu, Indonesia sudah krisis, sudah resesi. Karena yang dilakukan oleh Menko itu membandingkan kuartal-kuartal dibandingkan tahun yang lalu. Itu tidak lazim di seluruh dunia. Tetapi
yang lazim itu bandingkan kuartal dengan kuartal sebelumnya. Nah, kuartal 1 tahun 2020 dibandingkan dengan kuartal 4 2019 itu sudah negatif. Demikian juga kuartal 2 dibandingkan kuartal 1. Jadi secara teknis Indonesia sudah mengalami resesi dan kemungkinan akan berlanjut pada kuartal ketiga. Kenapa? Saya sih sederhana lihatnya, pertambahan kredit semester 1 hanya 4%. Kalau kita mau normal, ya kan, kredit itu harus tumbuh 15%-an. Ya, jadi menunjukkan daya beli betul-betul kepukul, dan yang persoalan kan ini sudah nyaris kuartal ketiga. Pemerintah itu lebih banyak akan ini, akan itu, akan ini, akan itu. Faktanya, seperti yang dikatakan Mas Hendrawan tadi, pengeluaran itu baru 25% dari pengeluaran yang direncanakan. Ya, jadi fungsi stimulus, fungsi pompa dari kebijakan fiskal tidak berjalan. Itulah yang menjelaskan kenapa Pak Jokowi marah-marah di kabinet. Ya, orang ini perlu macam-macam. Nah, yang kedua, tidak ada fokus yang sungguh-sungguh. Saya waktu itu usulkan supaya ada pengalihan strategis anggaran yang sungguh-sungguh. Artinya kita fokus sama 3 sektor aja. Sektor untuk mengurangi corona, menyelesaikan corona. Yang kedua, untuk kasih makan yang nganggur dan pekerja harian selama 6 bulan. Yang ketiga adalah fokus di dalam peningkatan produksi pangan. Ya, tetapi begitu diterjemahkan angka-angka oleh Menteri Keuangan terbalik, itu masih ada proyek ini, proyek itu, mau bangun ibu kota dan sebagainya. Ya, jadi Pak Jokowi sudah nangkap message yang kami sampaikan supaya ada realokasi anggaran strategis. Dia pakai istilah itu loh. Ya, setelah kami ungkapkan. Nah, tetapi angka-angkanya tidak mencerminkan itu. Kenapa? Karena fokusnya masih mau ini, mau itu. Nah, kita lihat waktu 98, semua proyek-proyek besar kita hentikan dulu. Oke. Nanti kalau ada uang, kita mulai lagi. Baik, Bang Rizal. Tapi secara objektif, apakah Anda melihat ini efektif tidak ketika berbagai stimulus dan juga relaksasi sudah digelontorkan oleh pemerintah? Nanti Bu Nining juga bisa menanggapi usai jeda berikut ini pemirsa, hanya di Kabar Petang.